tos. Makanya orang Banjar ini bila di Padang orang Jawa nya sorangan tuh Banjar tuh tahan di pahat tahan di pokol dah. Ini jadi ketua RT dah. Kisah di Hulu orang Banjar datang ke Hulu. Ketika datang ke Hulu nih ada sebuting kayu tuh seekong di dalam. Datang orang Banjar teka pelipitan orang Banjar nih dah. Jadi siapa yang bisa nebang kayu nih ya, kami angkatlah sebagai datuk nanti di sini. Jadi orang Banjar cecubaan lah. Orang Banjar ini kan tetapi nebang kan tetapi pakai cecubaan lah. Tapi jahidin syaratnya syuting jahidin. Aku ini mau nabang kayu boleh dilihat. Jadi jurang cemana pula? Kalau dilihat dia kada merabah. Jadi nanti saja aja kalau sudah tumbang baru boleh dilihat. Banjar. Itu udah kayu toh. Serban tuh. Bagaimana akal hidin? Bukannya berilmu kada. Turunlah hidin dari rumah. Bawa hidin kapak. Setelah bawa hidin kapak sampai ke buka hidin baju, buka hidin salawar, bertelanjang hidin. Rupanya jin yang di kayu tadi melihat orang bertelanjang, takutan jin toh, jin harap berdakwah lagi ini. Tabang hidin juga lah, alhamdulillah rabah kayu tadi toh, udah rabah. Pasang din salawar boleh padahkan din rabah dah jahidin kayu tau. Itulah orang Melayu melihat tinggi ilmu orang Banjar ya. Makanya kada boleh dilihat hidin telanjang. Orang Banjar nih beakalnya lah, akal. Sebenarnya Pak, mun ada nang angker tuh bertelanjang hasil toh. Kedua nih putih anak tuh timbul. Kalau kita beranak pulang. Nah, pagi berapa dana? Menajam nih. Oh, pacol be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdaman ufiya minal bala wal asqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati para habaib yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati sahibul bait yang telah menyediakan tempat untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan rumah ini jadi perisai nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan rumah ini jadi saksi di hari kiamat bahwa kita berkumpul di rumah ini membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kami muliakan dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam membaca maulid burdah. Saya kebetulan malam inilah yang terdengar burdah. Alhamdulillah. Apa? Sejuk hati dengar. Sejuk hati. Nah, maunya juga di masjid-masjid, istilah kata, baik kita di Sungai Salak, Pulau Palas, Tembilahan, ya maulidnya diganti-ganti lah supaya ceritanya tuh lebih bervariasi. Cuma nah hendak membacanya tuh, tapi ada burdah ini tadi ini untung nah alhamdulillah nah nyaman didengar ya, nyaman didengar. Kalau orang dulu baca Maulid Al-Barjanji, Maulid Al-Barjanji dulu dibaca berkekancangan urat yang kita baca apa pun dedek sian penenian kita lah. Kelihatan urat baca di sini nak. Maka suara berkekuat pulang toh. Abtadiul imla umai. Jahidin kuat-kuat. Ngapain disuruh kuat-kuat? Supaya telinga tuh tumbus jahidin. Dua kali bangun empat bermaulid bahari kada makanan juga belum. Mbah Isa mulai macam Maulid Al-Barjanji. Sudahkah bah makanan? Belum lagi jahidin. Guring sekali lagi. Kali pulang guring. Kali bubur kacang dah. Bubur kacang tadi tuh kada timbul buburnya. Nah, bahari. Orang bahari. Sian aja Orang bahari. Orang Banjar baca Maulid Al-Barjanji. Orang Bugis baca Maulid Al-Barjanji. Mun orang Bugis tingkat diumpati lancar, hafal. Maulid tuh hafal. Oma. Kalau Melayu lain lagi. Kalau Melayu membaca Maulid Al-Barjanji itu pakai nang apanya orang bahari itu begendang tuh. Lain rabena. Pakai kumpang. Itu mun sudah nang pengantinan semalamannya macam beberapa berjanji ada kawa guring pengantin. Ada guringan. Nah, saya lihat di daerah Tanjung Batu tuh semalaman bujur-bujur memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila uyuhnya baru kuat. Bundakannya berukuhan karena mulai pulang semalaman bukan main.
Itu rupanya orang-orang tua kita tuh dulu memberkahi kampung. Kita wah ini kelihatan juga sedikit. Bemahulita tuh lelihatan juga sedikit. Orang mana garang jauh ceramahnya. Jauh ya. Dari Kalimantan Selatan, dari Jakarta. Anak melihat penceramahnya aja. Anak melihat penceramahnya dah. Bukan nama ambil mau izatul hasanahnya kada. Itu Sungai Salak. Sini kurang lebih gitu aja ya. Nah, oh kadang-kadang orang mana kadang ya, nang hitung-hitung aja. Belum tahu lagi. Kitab memang sama, tapi pembahasan berbeda. Kadang-kadang orang tuh kada tahu di lubuknya belum sini. Bantainya santai aja. Jangan kayak yang itu, ngapa baju jauh ambil baik nang paparak sini. Biar kada apa-apa lah. Kemarin juga saya orang mengadakan maulid ini macam-macam variasinya pulang. Kalau orang Bugis tabak pakai hintalo. Asarami Sungai Salak juga aku suruh isok di masjid kan pakai tabak pakai hintalo. Tambahi lagi es. Banyu es itu ngarannya gelombang cinta. Jadi waktu kami tandingkan banyu nang istilah kata ibu-ibu tuh suruh maulah banyu, kami tandingkan rupanya nang manang gelombang cinta. Aku kadang mengungkapkan rasanya tadi. Kenapa kami langsung bergelora hati. Nah, jadi esok kami tampilkan. Tadi aku datang ke tamu ibu-ibu yang minum datang sungai. Nah, sekalinya pulang ulun mengisi hari Rabu tadi di Pematang Lomot, Kecamatan Batara, Tanjung Jabung Barat, di Kuala Tungkal. Lain lagi modelnya. Kenapa dalam hatiku nih jambu, kedundung, salak di hadapanku nih? Sangka kau nyuruh aku makan banyaknya itu. Rupanya ceramah disuruh dibagikan. Nah, dihambur gitu. Nah, dihambur. Nah, gula batu. Sewadah banyak gula batu. Rupanya gula batu tadi itu disuruh dihambur. Nah, bagus juga. Kenapa maka bagus gitu toh? Kalau mulai ngantuk orang hambur anu toh. Dan bilihnya mulai ngantuk, ambil nang buah kedundung tuh tawakakan. Rupanya ini macam-macam kampung tuh macam-macam adat. Kenapa Pak? Demi cinta kepada Rasulullah. Hebat juga aja kone kan. Jambunya jambu nang anu tuh apa? Jambu, kedundung, buah salak, buah limau. Kekanakan aja kekanakan maintai. Kekanakan tadi tuh Ustadz diampih ceramah. Rupanya nya bukan dengarkan ceramah, nya ambil kedundung tuh. Ada nasa ikong buka badahulu tahan tajorongkop. Mengambil apa? Mengambil buah anggur. Aku kan tinggalinya lagi. Itu variasi-variasi dalam pelaksanaan maulid. Kada apa-apa, biasa saja, bagus-bagus saja. Nah, dibagi pulang. Ada nang hendak kedundung. Rupanya nang kedundung nih tadi tuh Pak, nang ngidam-ngidam ambil kedundung. Supaya aja bebinian mau berenak pulang. Berkat Nabi Muhammad. Nah, kedundung, jambu, suai laku jambu toh. Temilihan ini ada belum kayak yang itu.
Kena nang tapi beranak tuh kena suruh anda kintang berceramah tuh jambu, kedundung, apalagi wah apa yang agak dulu rujak tuh pak, antimon. Parakan saya. Oh iya, iya. Oh gitu kan. Maka bermacam-macam variasi dalam mengadakan peringatan Maulid. Maka mudah-mudahan semuanya itu menuju keberkahan yang kita harapkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak cara yang semacam itu yang dilaksanakan itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya dapat berkah. Nah, nang Anda pakai hintalo tadi itu juga bagus, ada apa-apa. Nah, ada pakai hintalo, ada pakai nang wadai, itu pilihan. Aku ketujuh benar. Kenapa? Pasti nang berceramah itu dapat wadai hintalo. Wadai seloyang. Rupanya. Maka oleh sebab itulah keberkahan yang kita harapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita ini berberkah. Kita ini mun hidup berberkah, insya Allah selamat dunia akhirat. Ada manusia yang kada berberkah, kasihan aja nak ada berberkah nih juga. Bercari uyuh dari subuh turun sampai ke maghrib, tapi habis kada karuan aja terus. Ini kada ada keberkahan dalam usahanya. Banyak usaha berkah, apapun yang kita laksanakan semuanya berberkah. Dan mudah-mudahan berkah itu diturunkan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada malam hari ini saya tidak banyak bercerita, sikit aja. Mensawat anak muting jadi diam, muka ada sawat ketiga buting jadi diam. Ada satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam sebahagian makalah beliau mengingatkan ada 6 perkara yang menakutkan yang semestinya menjadi perhatian dalam kehidupan ini. 6 perkara yang menakutkan. Maka takut itu kenapa? Karena ini perkara memberi efek kepada diri kita. Takutan kalah kah? Wah, untuk takutan kalah dosa 4 bertanding. Dosa 4 bertanding. Makanya yang pertama kata Sayyidina Utsman, ahaduha min kibalillah ayyakhuza minhu al-iman. 1, takut apabila iman kita dicabut ketika sakaratul maut. Ketika iman kita dicabut ketika sakaratul maut atau mati dalam keadaan tidak membawa iman, ini yang kita khawatirkan. Ini kita tidak ada jaminan kita nih bahwasanya dicabut husnul khatimah tuh, tidak ada jaminan belum. Cuma kita nang hendak menuju kehidupan kita tuh supaya istilah kata kalau kita lakukan ini yang kita lakukan, diantaranya membaca 7 Fatihah 7 kali, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah selesai sembahyang Jumat ini orang nanti insya cuma kita yang Jumat tuh bulik. Mana sawat baca lagi? Paling-paling haji adol lagi haji dahlan. Udin, Alan, Ujang, gitu nah lagi nang disap hadapan lagi. Nang lain, kalau mana bulikannya sudah. Makanya tulak paling lambat bulik.
Tuh di mana tak? Tuh di mana mah? Mana? Santai aja kita aja. Belum juga lagi azan. Belum azan tuh, santai, berukuan. Nah. Makanya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali melainkan dalam keadaan Islam. Khawatir kita nih Pak, ini yang kita takutkan nah. Kalau kita nih mati dalam keadaan beriman, maka ini kita banyak tamanong bukan tamanong diam kayak gini, tamanong memicik handphone, rupanya berjudi online. Aku kalau aku sedang berjudi online tadi, kalau mahampas lacak mati ada juga masih takajut, putus jantung ada juga gitu sebabnya. Ini kada plak mati, khawatir. Maka banyak kok henek senyum kadang-kadang dia nota dihiyau binigin, oi jah bulikan, jah, oi jangan bini bulikan. Semat lagi ya. Sian kadang-kadang nabi ini kada tahu rupanya menjadi online. Nah, banyak ini. Di mana-mana aku ini melihat. Kenal ada tak? Lihat. Aku mendahkan narah. Baik ingat narah. Baik ingat. Ngapa usah suruh baik ingat? Makanya kita nih hidup tuh diberi Allah penyakit. Bila sudah diberi Allah penyakit itu Allah mengingatkan lawan kita. Nang kada suah bawa penyakit nih, nang kadang-kadang cah aja. Aku mau makan kambing tuh kambingnya aja lagi. Kolesterol bang ya? Ada di aku nih kolesterol. Jangan. Ini mati itu bukan karena kolesterol, karena dicabut nyawa maka mati. Dicabut nyawa. Nah, makanya tamamun ni'mah al-maut alal Islam, kata Sayyidina Ali, sempurnanya nikmat itu mati dalam keadaan Islam. Bila kita mati dalam keadaan Islam, mati kita dalam keadaan la ilaha illallah, sempurna kematian kita, sempurna. Maka Sayyidina Ali mengatakan tamamun ni'mah al-mautu alal Islam, sempurnanya keimanan mati dalam keadaan Islam. Khawatir Pak kita nih, khawatir. Makanya kan orang-orang tarekat itu dilatih terus, dilatih berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hati kita nanti di akhir kalimat kita menyebutkan la ilaha illallah. Nang aku khawatir ketika kena mati itu karena timbak mati awak. Maka oleh sebab itulah hati-hati kita, hati-hati. Makanya kita selalulah merendahkan diri, meminta kepada Allah supaya kita nih dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kada ingat kita berdoa, jangan kada ingat kita berdoa apalah, apalagi mau kita sudah Tuhan Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim lana bi su'il. Ya Allah, akhirilah hayatku ini dengan kebaikan. Mudahan Pak, ini aja yang kita harapkan karena kita khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani min kibalil hafazati ayaktubu alaihi ma yufdahu bihi yaumal qiyamah. Yang kedua, kata makalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kuburannya sebelah luar, dipakai sebelah luar. Kalau istilah kata
kuburan Sayyidina Abu Bakar di kandang toh, di kandang nang kayak emas toh. Jadi ulun bulan ini, bulan akhir daripada 10 Maulid itu kebetulan diizinkan masuk ke dalam raudah itu. Ini keluarnya dari kuburan sebelah luar itu. Aku betis sakit nih gara-gara 3 hari sebelum berangkat ke Makkah dirabehi Hunda. Kada sakit apa kada tingkat tawaf waksa bupahnya duduk di kursi roda. Jual aku tua ya, aku biasa ya dek nunjuk mendorong orang yang sebesar aku biasa lah pak aja, cuma bapak agak berat sedikit. Nah, keberatan senyana mati ya, itu mati ya. Dah mati. Sip jadi ketika di Raudah tadi tuh hari sekitar imbah juhur kami itu boleh masuk imbah juhur. Wih, ini kalau pada pakai tasrih rupanya kada boleh masuk lagi ke situ. Pakai aplikasi matikannya deh. Kada ingat lagi. Maka pada ketika itu berjalanlah kami. Bagamat berjalan. Aku ingkit berjalan. Betis nih sakit. Kalau pemundukan kami itu bukannya jauh dengan Raudah tuh. Kalau lurus sampai. Cuma karena diputarnya Pak, diputarnya sehingga jadi jauh. Sekalinya kulihat beribu manusia berantri di situ. Jauh bila tempatnya bertamuan kesini. Ada cuma jangan putus harapan. Saya biasa istilah kata waktu di Mekah Madinah baca dalam mudahan aku nantap para Rasulullah yang baca dalail, mudahan setelah sampai di sini rupanya seperti laskar tadi menunggui kami. Tasrih kami belum keluar rupanya. Ada tukang uruskan. Setelah keluar tasrih tadi itu pas dapat undian nang antriannya. Oh my, berkilo-kilo lagi. Bila aja kok ini Raudah ini nek. Sekalinya berjalan dipanggil oleh nang laskar. Tal aja. Kita beparak. Ketika beparak dibukakannya antatis engkau 9 orang. Naam, 9 orang. Buka, suruhnya masuk. Pembimbing kami tuh kan heran, kenapa kita nih maka disuruh lakas kayaknya jago jangan kenapa berjalan aja kita langsung. Berjalanlah kami ke ruang tunggu tadi toh. Ketika berjalan ke ruang tunggu tadi toh, aku nampak duduk. Kenapa aku lambat berjalan? Betis sakit. Maka hari panas. Jadi sampai ke situ rupanya nanti tukang ambilkan banyu jam-jam tuh ngudih ya kako. Main kode-kodean. Kode juga. 2 cawan juga. Dua Tuhan ambilkannya 2 cawan banyu jam-jam minumlah kok. Kudenya pulang. Kada lagi aja kok. Uyuh dah. 2 cawan kan 2. Duduklah aku di kursi. Setelah sampai masuk ke dalam, aku kada hingkat nih Pak dilipat betisku nih. Jangankan dilipat digerakkan aja kali. Dilipat apalagi dilipat. Bawalah kursinya hilang. Karena kebanyakan orang di mana-mana kursi habis aku
yang di situ. Bila sembahyang terjumpa. Lalu aku berdoa nara di situ. Dulu 2014 aku berdoa juga, tapi doa aku pakai bahasa Banjar saja. Kenapa Ustaz maka pakai bahasa Banjar? Kurang. Kalau kau sedikit doa ini lekas takabur. Apa doanya? Ya Allah ya Tuhanku, aku datang nang pertama kali dan aku minta kepadamu ya Allah, 2 kali 3 kali aku datang ke sini. Dah, steng dah. Mbah tu pulang, ya Allah ya Tuhanku, 2014 ini aku nyetor haji. Dah, berdiri lagi. Bulan 1 ulun bulik dari umrah itu kebetulan kabul, kawa aku nyetor haji sudah, tapi belum keluar. 2014 bulan 9 aku nyetor haji. Lalu timbul pula 2023 gratis pulang umrah. Dulu gratis umrah, yang ini gratis pulang umrah. Rupanya kabul doa tuh. Nya bahasa Banjar pang. Jadi aku kemungkinan malaikat tuh telain sedikit doa nih ya. Lain doa sedikit ancap pihak dikabulkan ini aja. Nah gini pulang aku berbahasa Indonesia aja juga berdoa sebanjar aja. Nang kekawanan aku usat aja dapat 9 rakaat sembahyang. Sembahyang apa aja kok sembahyang tarawih lah. Tahulah aja kau yang penting sembahyang ayo aja kok. Nah aku nak sembahyang kursi dedek. Kursi hilang tuh kursi. Bila rokok pak bersujud diingat bangun lagi. Terpaksa berdiri berdoa. Setelah berdoa selesai berdoa keluar aku. Tapi nang ini doanya dan namadakan dulu kok. Belum takabul lagi. Sekali keluar tuh tetamu Banjar. Nah inilah orang Banjar hebatnya lah. Orang Banjar ini dasar hebat. Orang Banjar bukan suah dah rugi. Disuah orang Banjar rugi. Gugur di Honda. Untung gak ada patah aja. Bukan suah rugi dah orang Banjar nek. Lalu tetamulah orang Banjar oleh laskar tadi. Tarik ya. Banjar kada paham tarik itu kan jalan berjalan Banjar nih tadi itu kan taknya betali kandang itu tali usang ke Banjar tadi itu tali itu ditarik tarik Banjar beta laskar haram aja tadi nyuruh narik rupanya kan orang tadi itu laskar tadi jangan berdiam di situ berjalan. Orang Banjar kada paham. Suruh sangka suruh narik talinya betali ini Pak. Betali no. Mau tariknya. Para kinangan no, para laskar haram. No aja. Tadi nyuruh narik haram pulang. Itulah kehebatan orang Banjar nih. Maka orang Banjar nih kada suah rugi. Untung taros. Untung karam di laut ya untung aja aku bisa berenang pulang untung aja tuh masih karam sudah habis tenggelam apa jawabnya orang Banjar untung aja aku bisa berenang tuh orang Banjar dah sugi untung taros makanya orang Banjar ini bila di Padang orang Jawa nya sorangan tuh Banjar tuh tahan dipukul ini jadi ketua RT tak kisah di Hulu orang Banjar datang ke Hulu ketika datang ke Hulu nih ada sebuting kayu tuh seekong di datang orang Banjar teka pelipitan orang Banjar nih dah jadi siapa yang bisa nebang kayu nih ya kami angkatlah sebagai datuk nanti di sini. Dia orang Banjar cecubaan lah. Orang Banjar ini kan tapi nebang tapi enggak pakai cecubaan lah. Tapi jahidin syaratnya syuting jahidin. Aku ini mau nebang kayu boleh dilihat.
Jadi jurang cemana pula kalau dilihat dia kada merabah. Jadi nanti saja aja kalau sudah tumbang baru boleh dilihat Banjar. Itu udah kayu toh serbantu bagaimana akal hidin, bukannya berilmu kada. Turunlah hidin dari rumah, bawa hidin kapak, setelah bawa hidin kapak sampai ke buka hidin baju, buka hidin salawar, betelanjang hidin. Rupanya jin yang di kayu tadi melihat orang betelanjang, takutan jin toh, jin harap pada awak lagi ini tabang hidin juga lah. Alhamdulillah rabah kayu tadi toh, udah rabah, pasang din salawar, boleh padahkan din rabah dah hidin kayu toh. Itulah orang Melayu melihat tinggi ilmu orang Banjar ya. Makanya kada boleh dilihat hidin telanjang. Orang Banjar nih beakalnya lah, akal. Sebenarnya Pak, mun ada nang angker-angker tuh betelanjang hasil toh. Kedua nih putir anak tuh timbul, kulo kuta beranak pulang. Nah, pagi berapa dana? Menajam nih. Oh, para jam 10 dah. Mar lagi lah. Yang kedua, takut apabila malaikat hafazah mencatat amal perbuatan yang membuat kita malu pada hari kiamat. Takutan kita Pak, ketika malaikat itu mencatat amalan kita, aduh, ditampilkan nanti di hari kiamat amalan kita, ditampilkan seluruh manusia melihat amalan kita, supan kita. Makanya fuduhud dunya ahwanu min, malu karena ditunjukkan aib lebih ringan daripada malu karena bongkar aib kita di akhirat. Kalau di dunia ini dibongkar orang aib kita gampang, berhilang dari tembilahannya, ampih supan awak. Si anu tujuh ada lagi kita lihat, dia hilang dehnya, ampih orangnya mati, hilang. Di 2 bulan karena timbul ampih orangnya mati. Tetapi di akhirat, mata semuanya melihat kelakuan kita di dunia, dicatat oleh malaikat hafaz. Semuanya ditonton. Rupanya Ustadz Darmawan gini kelakuan. Rupanya kelakuan netengi janda umpama. Umpama. Ini umpama aja nih. Wah aja. Kayak mau kan apa? Ini ada lagunya Bang Lahi. Naik sepeda mati lampunya. Waduh, nanti Tuhan itu tahu aja jadi. Kurang Nabi aja selera. Nah, umpama nih Pak, umpama. Orang seberataan orang ini rupanya kelakuannya, malunya bukan main kita di akhirat nanti. Ini yang kedua, mudahan ketika nisfu Saban tuh kecuali 10 orang yang kada Allah ampuni dosa-dosanya tuh 10 orang yang kada diampuni malam nisfu Saban tuh. Yang lain Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Mudah kesalahan-kesalahan kita Allah hapuskan. Allah coret, tak dicoret, tidak ada lagi kesalahan. Nang dahulu kita kuat manjati nang kuini orang,
kelihatan aja situ, dihapuskan berkatnya nisfu saban. Mudahan Pak, mudahan. Yang ketiga, wasalis min kibalis syaitan ayyab tila amaluhu. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, takut apabila amal-amal saleh yang kita lakukan dirusak oleh syaitan. Kita ini bila beramalan pasti syaitan kada tinggal diam, pasti itu pasti dah. Contohnya aja nak bersedekah, coba nak bersedekah, di dalam dompet kita tuh bersedekah duit 100, duit 50 selambar, duit 20 nya duit 30 udah selambar, duit 10, duit 5.000, duit 2.000, duit 1.000, hendak kita ambil yang 100 tadi. Apa bahasa setan? Sayangan aja setan, ahli winin cari duit pinang murah. Ya tuh, maunya kita tuh kadang-kadang nanti keluar kira-kira yang mana Pak? Di 100, 50, 20 ya, 10, 5.000, 2.000, yang mana kira-kira nanti keluar? 2.000. Oh mama. Mepa kelas kita nak masuk surga nak mantap. 2.000 tuh masuk ke hotel aja kada kawa belum. Setahun kita kalikan, setahun berapa? 360 hari. Kalau nya 2.000 aja, sehari 2.000, sehari 2.000, berapa duitnya? 720. 2 malam juga kawa di hotel. Tuh nak ada VIP dah. Nang VIP. Nah, kan Bapak kita nak masuk surga nang bagus. Ini kadang-kadang udah nakun jatah kumpul para nabi, para orang-orang soleh. Amalan awak kayak apa? Kita nih mun beramalan, hei, sakit aku melihat. Ada usaha banyak. Contoh saja sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kan di tembilahan ini banyak masjid, surau. Bila ada imamnya tuh model Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lalakian diaman 8 rakaat, 10 rakaat hilang seiko. Lalakiannya kada banyak bunyi dek. Mun bebinian maka dia bebinian banyak utah isok tolak lah tarawih pulang. Mun nang ini jadi imam kada lagi bisinnya deh. Napa lambat. Mun ada nang lakas nang lakas. Maka kita mau sembahyang tarawih itu bisa benar iblis itu menggoda kita. Allahu Akbar. Karing rakungan. Uji iblis. Cindol makan anak. Rupanya ingat kecil. Untuk kadang-kadang kita ini dah nak makan belum sebelum tarawih itu dah nak makan, mbah tarawih aja makan. Banyu ditinggal di kulkas. Makan kena. Ternyata anak awak nih tarawih juga, tapi anak awak ambil nang agak telakas sedikit. Pasti kita sambil tarawih nih, decan habislah nih banyu anu nek. Itu bahasa hati kita. Makanya amalan kita tuh dirusak oleh iblis. Dengan melihat kita beramal tadi itu supaya amal kita diterima atau dirusak oleh iblis. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada menyebutkan sebahagian aulia Allah menyatakan amalan itu yang selamat itu butuh kepada 4 perkara. Mun hendak selamat daripada iblis tadi itu butuh 4 perkara. Yang pertama butuh kepada ilmu.
Harus kita berilmu dahulu. Bagaimana kita menetralkan hati kita nih ketika beramal, supaya netral hati kita nih. Mun kada berilmu selesai. Apalagi mun nang bujang-bujang nih. Menang bujang-bujang nih karena mun beramal, apalagi di situ calon mertua ada. Lalu hana ajan lah lalu. Sekali 4 ajan, rajin ajan di situ. Mantap suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujau abahnya nang bebini to, bagusnya lihat suara si Ridwan dah. Dalam hati, baru tahu nih calon menantu mo nih. Minta puji. Tuh di hati toh, muncul di hati. Kau dosah nang istilah kata, setah. Cek kadanya kade, terdahulu kami anom pada kau. Iyalah cek. Iya aja. Itu timbul di hati. Mun itu deh aja menjadi laki mo, buntung kau deh. Kenapa maka buntung? Sembahyang lihat rajin. Lihat ajannya haratnya, suara harat benar. Untung. Padahal tadi itu rupanya talah menikah ada suah kasurau lagi. Makanya butuh ilmu. Cuma ini orang amalan mau ditampilkan, tapi ilmu kata hendak dinampilkan. Mencari ilmu tuh orang nang ini nang. Di pengajian-pengajian tuh banyak kosongnya daripada berisinya. Macam-macam sudah cara guru-guru nih, ya, supaya orang tuh mau datang ke pengajian. Aku pun juga bermacam-macam cara juga. Kami di Sungai Salak itu bila subuh Jumat adakan pengajian, adakan dulu sembahyang subuh, langsung sujud tilawah, sujud sajadah. Ketika sujud sajadah tadi toh, mbah tuh hanya pengajian hanya makan nasi kuning. Alhamdulillah mau banyak orangnya. Aku sebutin lagi hendak usahakan. Ada kulihat di Kota Siak. Di Kota Siak itu ada ATM beras. Tembilan deh, aku belum ATM beras. ATM beras itu harganya berapa? Kutanya bupati itu 13 juta. ATM beras itu kayaknya siapa nang dapat nang ATM beras tuh nang berhak tuh dapat subuh nara mau keluar. Jadi bila dimasukkan ATM tuh keluar sekilo beras. Tidak di dalam. Kalau dia tidak di luar, orang ada sembahyang ambil beras lagi. Ini aku karena anak ulah juga. Setelah tidak lagi ngapa? Sembahyang subuh. Beras jadi lagi isoknya. Itu rajin tak tulakan ke sembahyang subuh toh. Nah, bila tetap lebih pulang tuh tetap sekilo keluar. Lawan kantong-kantongnya. Jadi bupati itu bercerita lawan ulun. Cuma 13 juta Pak Ustadz ya. Cuma juga bupati parang. Aku makan tergigim menjelak. ATM-nya Pak, dia nanti di reset Pak, dia di reset. Nanti ATM-nya tuh siapa yang berhak menerima. Jaku orang dapat subuh. Bah Pak Ustadz ya. Harus Pak Ustadz. Lah ikhlas apa adanya. Yang penting datang di subuh sembahyang, nyar mau beras tuh keluar. Bila kada imbas keluar. Itu pula mau cuma diulah pemilihan inilah. Tapi di dalam masjid ulahnya. Di luar masjid can. Jaka kawan ambil kok belikan lagi. Ya. Itu di Siak sudah dilakukan seperti itu di masjid-masjid.
Jadi kami Sungai Salak cuma dapat membagi nasi kuning hanyar. Nasi kuning. Ini rencanaku imbah nang bubulan ini, rencana setiap maghrib hendak ulahkan baju panas. Sediakan teh, kopi, pokoknya ya teh, kopi, gula. Jadi ketika pengajian lo hendak minum kan. Nah, bila bola situ kan. Karena bila habis bisanya nukar seorang. Iya, inya kayaknya kan hendak minum teh habis ya. Padahal lawan panitia, ya panitia habis duit. Mungkin itu tukarkan aja. Kan ujungnya tak keluar duit. Alhamdulillah maunya nyumbang. Kayak nasi bungkus tuh aja. Di mana Ustaz dapat duitnya aja? Ya kok duitmu, Pang? Yang kau makan tuh duitmu. Kada duitku aja kok. Apa caranya Ustaz ya? Itu Pang caranya aja kok. Mau le takor, kada mau takor Pak belum? Kada mau takor dah. Bila nak takor sih kok ada nama nyumbang. 120 bungkus kami mau ulah nasi itu. Setiap subuh Jumat atau setiap Jumat. Mbah pengajian ambil nasi boleh, ambil nasi boleh, ambil nasi boleh. Ada juga nang bakal kekanakan sorohnya. Kada sembahyang boleh kekanakan, ambil kekanakan boleh. Kiran ada yang 3 bungkus mau ambil. Jepok gajah banyak. Dan abah wan mama. Nah, makanya yang pertama butuh dengan ilmu. Makanya amal-amalan ini rupanya hendak ada pancing-pancingannya. Sesuailah di Jawa itu. Di Jawa itu rupanya ada masjid juga yang saldonya kada suah banyak. Bila talah sembahyang sayur bersedia. Nah, ada yang ambil sayur. Nah, kita sini belum lagi sampai ke itu. Tapi mudah-mudahan lah kawa kayang itu juga. Kawa kayang itu. Supaya nak tapi hendak Tuhan ndak datang. Lalu betakon disiap tadi. Dari mana dananya Pak? Dari Basnas Pak Ustadz. Dulu ketika saya mulai jadi bupati, cuma 2 miliar Pak Ustadz ya Basnas itu. Jadi sekarang sudah 30 miliar Pak Ustadz. 30 miliar dia sudah. Wah, alhamdulillah ya kok. Nah, makanya suayanya wani setiap masjid tukarkannya ATM beras. ATM beras. Makanya lu di Banjar tuh bila datang pengajian unjuki amplop. Bila datang unjuki amplop. Datang unjuki amplop. Apa kada rajin orang di tengah. Mungkin kita sini muat. Nah. Yang kedua, karena amal tanpa ilmu tidak bisa tegak. Yang kedua adalah butuh kepada niat yang benar. Maka amalan itu perlu niat yang bujur. Jangan niat kada bujur. Bila niat nang bujur, dunia empat kita. Bila niat kada bujur, ada can. Ada can. Baca ramah nih jangan juga rupanya hendak niat nang bujur. Jangan niat hendak mencari macam-macam. Bila niat mencari nang macam-macam, dapat macam-macam. Dapat macam-macam. Niat hendak bujur di hati rupanya. Jangan niat nang kada bujur. Makanya aku suah kita coba sudah jauh tolak baca ramah. Jadi je perguruan ingatlah kenalah untuk lak baca ramah tu je bawa duit. Jangan kada membawa duit. Jago insyaallah lah. Sakalanya tulak memang bawa duit taruh sako. Bagi orang alhamdulillah Pak. Tulak ke situ 50, bulik 50 pakai speedboat. Bagi orang 47.000. 47.000. Imbah tu nang kedua tu undangnya pulang aku. Mau ya datang lagi ya, ayo aja kok datang pulang. Ikhlas apa kada kok dalam hatiku 47.000 pulang anak. Rupanya kada lagi. Kadalah lagi. Han, ini rupanya jangan ada niat anak mencari macam-macam, semacam aja. Niat mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya. Itu aja. Nah, makanya perlu niat yang
bujur. Kawin, anak niat nang bujur, jangan niat nang itu. Bila niat itu aja bisa bosan. Tupang melihat bini itu, hei, ya. Muarnya melihat bini. Kenapa? Karena niat kada bujur. Tapi kalau niat bujur, menjalankan sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang kada suka aja Nabi dengan sunnahku, kada tak masuk golongan aku. Maka kita nikah tuh sunnah. Jadi jangan lambat lagi. Ini sudah Israel lawan Palestina bantam pulang. Hati kita kalau kunang perang ketiga habis ngalih kita karena ada kekawinan. Kalau kau pecah dari situ nanti perang ketiga. Kalau kok hati-hati. Imun ada yang belum kawin lah kasih Mun kira kada berduit jual kabon. Jual kah? Tapi niat bujur. Jangan niat hendak mempermainkan bebinian. Ada juga niat kadang-kadang hendak mempermainkan bebinian. Sian bebinian. Bebinian itu jangan dipermainkan. Sanjung. Awak menyanjung aja masih bisa sarikinya, apalagi kada disanjung. Kayak apa aja hebatnya laki bisa sariki bini. Sayyidina Umar aja suah karena sariki bini. Sayyidina Umar apalagi kayak aku. Sayyidina Umar ketika suatu masa ada orang hendak mengadu lawan Sayyidina Umar tentang buruknya akhlaknya istrinya, sampai ke rumah Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar juga karena sariki bini. Keluar Sayyidina Umar, ngapa aja Sayyidina Umar nak mengadukan istriku, tapi ku dengar dia bini pian kin sarik. Wahai Sayyidina Umar, marah aja Sayyidina Umar, nya uyuh sudah. Ngapa kada uyuh betetapas inya bemasak inya, apalagi semuanya inya nalalekian duduk baru ku teh ya lakian. Tapi itulah tuh genal pahala bebinian tujuh. Tapi mun ikhlas, gak ada ikhlas tupang tak bisa marongi bini. Maka bebinian ini bila sudah marong sebelah rumah tuh ada nyaman dijejak lagi pak. Bujur kada nang tuha-tuha kan. Nang tuha-tuha ini kan paham benar juga. Bila bini tuh marong sebelah rumah tuh kada nyaman dijejak. Awak berjejak yang di rumah tuh asa kuler. Jadi bini mah datang ha pulang nang tuha nek. Tuh kada lawas dawat hendak keluar pulang. Maka bini ini awak keluar salah, berdiam di rumah sarikinya. Jadi ini mana kananya? Tulak bawa munjun pak. Tulak bawa munjun. Boleh bawa nano pulang. Pas pulang, tulak munjun. Pitutuh hadapan dua ikong. Boleh dua ikong bawa pitutuh. Jenang bini genal umpan daripada tulak rokok sabungkus, banyu gula sabutol, 50.000 habis. Dapat dua ikong pituto. Hei, karena tapi mon boleh membawa harwan, kenal harwan tuh pulang. Tapi harwan tuh ada unjunan, dapat nukar di pasar rupanya. Yo akal lah pak, supaya jangan sariki bini pak. Sal gunanya aja harwannya mupenginya narik ini abah mau aja tak lah nak luka tangannya tadi. Yang ketiga, butuh kepada sabar dan ketenangan. Rupanya mun ba'amalan ini butuh sabar, butuh ketenangan. Jangan kita ba'amalan tuh kada sabar. Bila ba'amalan tuh kada sabar, nah ini pang kita ini kadang-kadang bila dapat amalan pak, dapat amalan hanyar, reklaminya harat, nah mereklamikannya nih harat. Bila kau beramalkan ini tidak lama kau akan pasti kaya. Amalan yang awak terdahulu tuh yang sudah dalam sumur awak anu tuh, lang amalan awak tuh nah hanyar dipulang. Makanya amalan tuh nang paling baik nang mana?
amalan yang terus menerus kita amalkan. Tunang baik. Kita ini kadang-kadang kayak model sampo juga. Sampo itu kan belanja iklan, nih hilang langsung ketumbe. Rupanya gundul kepala. Tak pakai sampunya tuh rupanya kepala butak ampi aja di sebenarnya Makanya perlu kesabaran, perlu sabar hidup di dunia ini. Jangan kita tergesa-gesa hidup di dunia ini. Nang tergesa-gesa tuh ada beberapa macamnya, Pang. Membayar hutang tuh boleh tergesa-gesa. Ya, nguburkan mayit boleh bergegasakan. Jangan sampai tanang aja esok dan kita nguburkan. Tanang aja esok habis berbau ke kakaruan. Nah, makanya yang keempat, butuh kepada niat yang ikhlas. Niat nang bujur dan niat yang ikhlas. Ikhlas nih Pak, tergantung di kita masing-masing. Kayak apa kita menyikapi ikhlas nih. Ada orang 200.000, 300.000-nya bersedekah, ikhlasnya. Ya, ikhlas kan ada suatu tegenangnya. Kita 4 juga kayaknya 2 minggu tegenang. Hah, dia tukarkan ke bulan dulu banyak debatnya. Nah, ini umpama. Jadi tergantung orang-orangnya juga lah. Nah, ikhlasnya model kayak apa menyikapinya. Kita 2.000 ikhlas, tapi bila 10.000 bisa terbayang anak guring. Nah, anak taguring, pak taguring. Ya sayangnya 10.000 tadi. Kadang-kadang banyak pulang persangka. Sampaikannya juga kah aja. Ya jangan ketua masjid aja makannya kan aja pulangan. Tuh kadang-kadang iblis menggoda. Maunya kita tetap. Bila sudah aku buat, aku udah tahu lagi lah urusan mungannya lah lagi. Makanya Pak, membawa kap tuh supaya jangan dimakan orang, bawa kap berang sama sekali. Apa dibutuhkan di masjid tuh? Misalnya samen, datangkan samen. Nah, aku nukarkan samen 10 sak. Insya Allah, kada kau mau makan orang ke samen dak? Insya Allah. Tapi kalau nasi samen habis benyar. Boh. Jadi rupanya bujur juga dalam hukum tuh membawa kap itu berupa benda. Kalau berupa benda, yakin sampainya. Apalagi mau hendak bagus, pasir, pasir. Jadi ulun Sungai Salak tadi sebelum berangkat bawa umrah mau melebarkan masjid tuh, karena masjid itu setiap sembahyang Jumat sudah kada muat lagi. Bila sudah Jumat kada muat lagi. Tah kamu banyakkan orangnya kan, tah masjid itu kah halos. Dah tahu juga lu muat aja. Oh ini kada muat lagi, ditambahlah sebelah pulang. Ada orang bawa kap 70 juta. Ada pulang, talah kami bangunkan, talah kanopinya. Ustaz aja. Aku pulang keramiknya Ustaz lah, ya boleh lah. Boh, aku boleh benar. Berapa keramiknya nih Ustaz ya? Keramik granit tuh. Sekitar 150 kotak lah. Marah aku serangan Ustaz aja. Aku tuh arai dia nerima, cuma aku minik ulahnya. Apa kada minik keramik itu bukan kawan dilikitkan lawan liur. Paksa pulang cari samen lawan pasir. Jadi dia kekawanan Bapak Ustaz ya. Aku coba pang dileskan di grup WA atau diumumkan kayaknya di masjid. Siapa nak hendak menyumbang pasir, hendak menyumbang samen, kami siap menerima. Alhamdulillah. Ustadz, aku setengah mobil pasir. Ayo. Ustadz, aku 3 sak samen. Ustadz, aku 2 sak samen. Alhamdulillah. Sampailah sekitar 70-an sak. Alhamdulillah selesai sudah Pak. Sudah selesai. Nah, rupanya umat Islam nih pantang digawil lah rupanya. Pantang digawil. Asal bujur kita menjalankan, umat Islam nih rupanya kada mau dan membiarkan. Maka dosa takutan kita menjalankan agar rumah Allah tuh jangan takutan kita. Cuma minik merah Pak.
Minik tuh wajar. Wajar aja minik. Tapi rupanya banyak aja yang mau membantu. Jadi yang membentuk keramik itu pulang Pak lah. Kayak ini kawan nyambat. Namun itu Ustaz aja bentuk seminggu hujan dari Ustaz Sungai Salak nek. Ada sebuah anak membantunya. Bilanya nyumbang mah ibu juga. Sekalinya nang ini jago kita doakan mudahan inya. Jadi bila ada acara-acara kami undang, Pak. Ngapa Ustaz yang undang nang itu? Kan Bapak aja kita undang aja. Mudahan nyata buka hatinya. Sekalinya 150 kotak. Mudahan Ustaz aja jangan hujan seminggu pulang. Kau bang jago nyambat mau itu menyumbang seminggu hujan. Nah, maka mudah-mudahan Pak dengan niat yang ikhlas ini yang ketiga tentang masalah supaya kita beribadah jangan sampai ibadah kita dibatalkan oleh syaitan. Yang keempat, cukup sampai di sini. Sadang dah. Jam 10 lewat 16 menit. Aku malam ini udah hendak lekas bulik Pak. Kebetulan Pak Guruan datang ke rumah. Jadi Pak Guruan datang ke rumah, esok mengisi acara di Masjid Besar Sungai Salak. Jadi hidin bermalam di rumah kok. Tadi aku berizin Ustaz aku berizin je kok berceramah ke tambilahan. Ayo Haji Hidin. Tadi aku telepon para Sungai Salak sudah. Ya aku naik aja ke rumah tuh Ustaz. Kami sediakan kamar sudah gan. Hidin datang lawan orang rumah pulang. Rumah Hidin semobil. Jadi malam nih cukup saja mungkin sampai di sini aja penyampaian ulun. Lebih dan terkurang saya pribadi mohon maaf. Lagi pula ulun mengundang pian-pian semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang silah kata tidak berhalangan, tidak berkesibukan, besok kita kumpul di Masjid Besar Sungai Salak. Insyaallah Pak kami sediakan minuman gelombang cinta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.